warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Set1 Podcast, podcast resmi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas segala hal tentang Sekretariat Dewan. Nah, sekarang kita udah masuk episode 3 nih teman-teman. Siapa yang belum nonton episode 1 dan 2 kemarin? Jangan lupa tonton ya. Dan hari ini seperti biasa, kasih pantun dulu deh dikit biar beda. Ikan teri, ikan pari. Beda hari, beda materi. Meskipun beda hari, beda materi, tapi tetap aja pembawaan santai ala aku Salsabila dan partnerku hari ini. Dan saya Bijak. Jadi pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak Salsa nih. Bener. Kita ngobrol santai tapi penuh makna gitu loh. Penuh makna, asik banget. Nah, yang pasti kita ngobrol tentang apa aja sih yang terjadi di balik layar Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Betul banget. Dan kemarin kan kita udah bahas 2 bidang ya Kak. Ada perencanaan keuangan, kemudian produk hukum dan persidangan. Hari ini salah satu bagian yang penting banget karena sebenarnya pondasi ya Kak di kegiatan DPRD. Benar. Tapi sayang, suka luput nih dari perhatian. Jadi ya mari kita bahas, kita kulik lagi sebenarnya apa sih kegiatan yang ada di balik bagian itu? Apa sih Kak Bijak sebenarnya? Nah, betul banget nih. Hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama bagian umum. Bagian umum. Nah, jadi itu semua urusan administratif, perlengkapan, sampai kepegawaian itu dikawal dan dijalankan gitu, Mbak Salsa. Widih, mantap banget, kompleks banget nih kayaknya. Iya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut aja yuk narasumber kita. Ini dia, Bapak Asril Pinayangan Ritonga. Halo Bapak Asril. Terima kasih. Sehat ya, Mbak. Pak, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Salsa, Om Bijak. Ada. Terima kasih. Saya bisa diundang di sini. Sebenarnya tadinya saya berpikir, kok bagian umum nggak pernah dipanggil-panggil ya gitu. Tapi ternyata Iya. akhirnya jadi juga tuh saya diundang di sini. Terima kasih banget nih. Iya, siap Jadi banget, biar Pak. kita saling tahu nih bagian umum apa sih gitu ya. Iya, benar. Karena kita kan selalu apa ya, bagian umum tuh di belakang. Di belakang layar. Padahal itu Pondasinya ya, Pak? supportingnya Supporting. itu. Bener-bener. Karena kita di bagian umum supporting. Itu aja. Gitu. Jadi teman-teman nanti kita akan bahas nih oleh Kepala Bagian Umum dari Bapak Asril. Kita kulik aja yuk. Gimana nih Kak Bijak? Iya nih, mungkin kita langsung aja deh Pak ya. Langsung aja kita nih pertanyaan pertama. Ini kan tadi Bapak bilang gitu kan, ini seringan di belakang layar gitu kan bagian umum ini. Ya. Nah kira-kira tuh peran utama bagian umum tuh seperti apa sih Pak? Jadi perlu saya sampaikan nih, ya kan Mbak Salsa sama Om Bijak. Bagian umum itu sesuai Pergub 57 2022 itu ada 3 subbagian, ya kan? Di situ ada TU kepegawaian, di situ ada rumah tangga, di situ ada perlengkapan, ya kan? Satu-satu ini seperti subbag TU kepegawaian itu mencakup ya ASN, PJLP, anggota dewan, juga TA, surat menyurat, MCU. Jadi memang kita prinsipnya di bagian umum itu supporting. Oke. Supporting. Jadi kalau ada surat buat Pak Ketua, buat siapapun juga melalui kita dulu baru kita disposisi. Ya kan? Kepegawaian juga seperti itu. Jadi memang kita di belakang yang tadi saya bilang, di belakang layar semuanya. Ya kan, padahal kuncinya di situ. Ya kan, kepegawaian, TU, tata usaha, surat menyurat. Dan juga balik kita langsung ke satu lagi, subbag rumah tangga. Itu yang namanya konsumsi, rumah dinas, kebersihan, keamanan, itu sudah jadi tupoksinya bagian rumah tangga, ya kan? Jadi kalau misalnya ada kegiatan apapun juga dari seluruh bagian, pasti larinya ke kita, ya kan? Pak, ini udah ada nota dinasnya untuk kegiatan hari itu. Nah, yang ini yang lebih penting sebenarnya, bagian perlengkapan, ya kan? Baik pemeliharaan, terus pembangunan sipil. Salah satu contoh, ya inilah podcast ini bisa jadi. Tuh teman-teman, Ya kan? langsung dikasih Fasilitasi kita. contoh ya. Ruang podcast yang Iya, benar-benar benar. alat-alatnya semua kita. Tapi setelah udah jadi kan teman-teman yang di bagian perlengkapan hanya kepuasan yang nggak bisa dilampiaskan. Oh itu saya yang buat ya gitu loh. Iya, benar, Itu betul, loh betul. kita dari kendaraan dinas,
Tali itu kan telepon, listrik, ya. iya di situ. Terus ada apa tuh misalnya bocor dikit kita dipanggil. Ada bocor dikit tentang gedung pasti kita dipanggil. Ya kan, tapi kan kita bertahap gitu kan biasanya. Kalau pimpinan kan Pak Asril, ini bocor ya, kita kan mendelegasinya kepada teman-teman yang di bawah untuk melaksanakan itu. Gitu. Dan kebetulan alhamdulillah saya punya teman-teman yang mendukung semuanya, baik Kasubagnya, baik PJLP-nya, baik ASN-nya, semua mendukung kita. Mungkin itu aja sih. Kan saya udah sesuai dengan Pergub. Itulah. Ya, Pak, tadi. Ya. Mantap. Berarti tadi ya Pak, urusan di bagian umum tuh mulai dari hal-hal administratif, surat menyurat, masuk di TU tadi ya Pak. Kemudian masalah kepegawaian, ibaratnya orangnya dari ada hidup sampai meninggal kayak kepegawaian juga yang ngurus ya Pak. Kemudian kegiatan DPRD itu juga bagian umum yang ngurus, kompleks banget ya Pak. Iya, itu aja. Iya. Tapi mungkin bisa dibilang dari penjelasan Pak Asril tadi ya, ini kan lebih ke teknis dan vital banget gitu Pak. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya seberapa jauh sih Pak pentingnya bagian umum ini gitu? Ya seperti yang tadi saya bilang, dibilang penting, memang penting banget. Karena semuanya supportingnya dari situ gitu loh. Kan kalau bagian-bagian yang lain rapat-rapat, tapi kan di belakangnya di kita semua nih. Ya kan? Ya konsumsinya, ya peralatannya, ya kan? Apa yang dibutuhkan, sound systemnya, apanya kan di kita semua. Dan ini sih Pak Asril, aku tuh sempat dengar juga ada terobosan dari bagian umum yang terkait layanan pengaduan itu ya Pak. Ya. Nah, itu gimana sih Pak Asril, boleh diceritain nggak Nah, teknisnya? itu kan awalnya nih, kenapa sih kita mau bikin seperti itu? Jadi kita bikin, jadi tinggal di WA, ada seperti itu, nanti nggak sampai 2 menit, 3 menit, langsung. Mantap. Itu. Ya, jadi itu terobosan tuh Mas Bijak, saya tuh juga sempat dengar tuh dari bagian umum. Jadi kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa langsung ditindaklanjutin dengan cepat, keren. Gimana nih kalau dari Mas Bijak tanggapan dari yang udah dijelasin Pak Asril tadi? Mungkin yang saya penasaran nih Mbak Salsanya. Tadi kan udah vital banget, teknis banget. Terus juga meskipun di belakang layar tapi ya tadi itu perannya tuh besar banget gitu Pak. Nah kira-kira selama ini nih Pak, di bagian umum tuh tantangannya apa sih Pak? Aduh, kalau dibilang tantangannya setiap saat ada tantangannya Bu. Kita pasti kalau kita nih seperti mau membangun apa, mau pekerjaan sipil, kita kan harus tahu jadwalnya juga dari bagian persidangan. Kita kan nggak mungkin juga orang lagi sidang ada bunyi-bunyi ketok-ketok segala macam kan. Nah makanya terkendalanya di situ. Ya makanya kalau kami selalu melihat jadwal, kapan kami bisa melaksanakan pekerjaan itu. Yang pasti setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita uber tuh. Kalau kita memang lagi ada kerjaan sipil, kita uber di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau misalnya hari Senin sampai hari Rabu lah ya, kita nggak berani. Karena beberapa kali kita laksanakan, kita ditegur. Ada bunyi ketok-ketok, ada bunyi bor, apa segala macam. Terganggu ya Pak ya? Terganggu mereka. Itulah tantangan yang sangat vital bagi saya. Kenapa vital? Ya itu yang tadi kita harus melihat jadwal dari bagian persidangan. Kita harus tahu dari Banmusnya. Makanya teman-teman dari bagian umum juga rata-rata ikut kalau di Banmus biar kita bisa menyesuaikan jadwal kita sama jadwalnya Banmus. Gitu. Tantangannya itu aja. Tantangannya itu. Nah tadi kan kalau Mas Bijak tuh udah fokus di tantangannya ya Pak. Tapi selama Pak Asril memimpin di bagian umum ini, senengnya apa sih Pak? Jadi gabung di bagian tim umum. Ya senangnya sih ya Mbak Salsa ya. Kita membuat sesuatu ya kan yang memang sudah kita anggarkan. Salah satu contoh, kita harus berpikir ketika anggota dewannya jumlahnya setelah hasil KPU kan 10 orang. Sementara kan dulu ruangannya enggak. Bagaimana cara kita harus bikin supaya satu praksi itu masuk semuanya 10 orang itu. Itu tantangan yang luar biasa dalam jangka 3 bulan atau 6 bulan itu kita harus buat. Dan pada saat pelantikan harus sudah ditempatin. Itu tantangan. Tapi ketika hasilnya sudah jadi, ya itu kepuasan batin yang tidak bisa. Ya, Pak. Iya sih, itu benar. Aja. Nah itu kan tadi banyak cerita nih Pak masalah teknis gitu kan. Nah kalau dari segi administratif Pak, ini flow kerjanya gimana sih Pak? Untuk di bagian umum ini dari staff terus kemudian ke Kasubag maupun ke Kabag gitu Pak? Kalau kami punya prinsip begini, dari saya
Kabak turun ke ASN, ASN turun ke TA, TA turun ke PJLP. Jadi berjenjang. Oh. Dari berjenjang. Nanti kalau misalnya memang dari PJLP memang ke TA-nya tidak, langsung ke ASN-nya, ASN-nya langsung ke Kasub. Kasub tidak bisa juga, baru kita rapatin di level saya. Bagian kabak gitu ya Pak? Di level kabak. Itu. Betul. Iya sih Pak, aku juga seneng banget ketika ngelihat misalkan kayak dari tim umum bisa support dengan baik. Kemudian kayak tadi podcast sih Pak, itu juga Iya, berasa betul. bagi aku kayak Betul ternyata banget. ini ruangan yang dibangun bagus, bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan semua orang. Jadi aku juga bisa merasakan kesenangan Pak Asril sebagai kepala bagian gitu ya Pak. Terima kasih. Kalau Mas Bijak gimana Mas? Kira-kira? Ya iya sih, karena mungkin kita kan sering lihat gitu di beberapa event gitu kan ya. Kita ngeliat tuh kayak tim umum tuh kerjanya senyap. Bener. Senyap tapi tuh kayak Udah jadi kelihatan aja nih gitu iya, hasilnya. bener, udah ada aja Ini gitu kita ya. belum datang udah beres gitu kan. Nanti selesai pun kita udah pulang duluan terus beres juga gitu loh. Iya, benar-benar. Makanya kita salam hormat banget Pak buat tim terima bagian kasih umum banyak ini ya nih. Bapak sudah banyak support Respect bersama banget staff. kita, Betul. respect banget pokoknya. Nah, Pak, tadi tuh udah banyak yang Bapak jelasin gitu ya, Pak. Tapi ada satu hal. Sebenarnya ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman secara diam-diam gitu ya. Iya, betul. Katanya bagian absen juga diurus sama Bapak karena kepegawaian. Nah, itu gimana sih, Pak? Masalah absen tuh kayaknya cukup pusing Complicated gitu ya. sih. Complicated bahasanya. Complicated sih Benar-benar. emang sih. Kalau saya sih berpikirnya bukan cukup komplit, memang komplit Memang banget. complicated. Oke. Kenapa? Dari kita ASN kita tinggal 94 kemarin ditambah CASN yang 13. Ya kan, absennya ke kita. Terus PJLP Dewan itu hampir 700. Ya kan, PJLP kita aja kebersamaan itu ada 398. Bisa Bapak Ibu, Mbak Salsa, Om Bijak. Bagaimana sih absen itu, sementara absen itu kan kontaknya langsung ke BKD. BKD tengah BKD. ASN. Kalau kita ASN kita telat 2 menit 3 menit kan langsung kepotong di sana. Iya, betul, Sama betul, sebenarnya. Sama PJLP juga semua gitu loh. Iya kan? Nah, kebetulan kita membuat aplikasi Sinaga namanya. Oh, Sinaga. Apa tuh, Pak? Baru denger saya. Baru dulu gitu. Sistem kepegawaian. Jadi nanti yang TA yang PJLP yang nempel ke dewan itu kan dia pastinya kan selalu melekat ke dewan kan. Iya, Jadi betul, absennya kan nggak bisa datang gitu ya. Jadi dia cukup kayak kita pakai absen mobile gitu loh. Nah, kita lagi aplikasi itu lagi kita perbaiki dengan perbaikin. Jadi nanti PJLP itu bisa dari rumah, misalnya kan dia lagi dampingin dewan nih. Nih aku dari sini pakai aplikasi itu kan ada kan kayak timestamp gitu ya, dia Iya, ada di situ sama dewannya dia foto. Oh ya, jadi nggak kepotong juga gitu kan. Sangat ini loh, sangat disayangkan ketika nanti ASN atau yang lainnya telat, karena kan ada hitungannya tuh dan lumayan gitu loh. Sangat lumayan deh potongannya ke BKD, makanya membuat yang namanya Sinaga, sistem aplikasi absen itu untuk teman-teman TA atau PJL, terutama TA di sama PJLP yang nempel di dewan, karena kan nggak mungkin dia juga datang tiap hari terus keluar lagi. Iya, betul. Ya kecuali yang PJLP memang yang Di sini, sekretariat ya, Pak, ya. Iya, itu Iya. absen di kita tuh di bagian kepegawaian. Keren banget sih emang inovasinya tuh dari bagian Inovasi umum. lagi ya. Tadi kita udah bahas satu layanan. Baru ada tahu loh lagi. kita tuh. Iya, saya juga baru tahu Mas Bijak nih. Oke deh Pak Asril, terima kasih banyak ya Pak. Udah Terima kasih banyak, cukup Pak. terjawab dan sudah memberikan banyak informasi gitu ya siap. untuk kita terkait Siap. bagian umum. Tadi ada 3 subak ya Kak. Iya, 3 Ada subak. TU kepegawaian, ada perlengkapan, ada juga rumah tangga. Jadi teman-teman juga lebih tahu dong tentang bagian umum. Kak Bijak gimana? Lebih tahu juga kan? Lebih tahu Tepuk dong. tangan dong teman-teman yang ada di sini. Oke teman-teman, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu bersama bagian umum dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.